Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Era baru Clash of Clans dimulai hari ini. Pertanggal 27 Maret 2025, waktu latihan resmi dihilangkan dari game Clash of Clans. Apakah ini menjadi best move bagi game Clash of Clans atau bisa jadi blunder bagi game Clash of Clans? Hanya waktu yang akan menjawabnya di beberapa bulan ke depan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah akan mengembalikan player-player lama yang akan kembali bermain? Atau bisa jadi perlahan demi perlahan game ini akan sepi? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke cuy, ini adalah tampilan baru persiapan tentara kalian sebelum kalian bawa ke medan pertempuran. Buat kalian yang belum mendapatkan fitur baru ini, silahkan diupdate terlebih dahulu untuk aplikasinya. Di sini gua akan jelasin secara lengkap bagaimana cara menggunakan fitur baru ini, persiapan tentara kalian. Karena ingat, ada beberapa hal yang mesti dan wajib kalian ketahui agar kalian tidak mengalami kerugian di desa kalian, cuy. Di sini gua akan jelasin dari awal sampai kalian membawa pasukan kalian ke medan pertempuran. Untuk tampilan pertama, di sini kalian bisa lihat di pojok kanan atas ada formasi tentara, ada juga tentara. Tentara ini adalah pasukan kalian yang akan kalian bawa. Formasi tentara ini adalah persiapan pasukan kalian yang bisa kalian ikutkan nantinya di pertempuran berikutnya. Kalau biasanya membutuhkan waktu, di sini kalian tinggal gunakan aja, nanti akan otomatis masuk ke dalam sini. Contohnya gua akan menggunakan formasi yang kedua ini atau tentara yang kedua, dan otomatis akan terganti tanpa ada waktu latihan untuk menunggunya siap dibawa bertempur. Itu yang dihilangkan. Waktu latihannya sudah benar-benar dihilangkan. Kedua, di sini gua akan jelasin tampilan tentara di sini. Untuk di bagian pahlawan, gua akan mulai dari sini. Kalian bisa klik untuk pahlawan yang akan kalian bawa. Di sini kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Di sini gua akan ganti Prince menjadi Archer Queen, bisa banget. Dan juga kalau kalian mau mengganti skillnya juga bisa digunakan di sini. Tinggal klik aja skillnya. Oke, nah tinggal gunakan skill yang ingin atau yang kalian butuhkan. Oke, sama seperti biasanya, tinggal klik aja skillnya. Sesuaikan sama kebutuhan saat pertempuran kalian. Di bagian pasukan sudah selesai. Di sini di TH12 kalian hanya bisa menggunakan 3 pahlawan saja, belum bisa menggunakan 4 kecuali di TH13. Udah clear di bagian pahlawan. Di bagian pasukan utama kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya belum full, gua coba hilangin misalnya kayak gini. Kalian bisa menambahkan pasukan di sini. Oke? Kalian bisa tambahkan di sini. Tidak harus kembali ke formasi tentara. Formasi tentara adalah formasi yang udah lengkap dari mantra, pasukan utama, mesin dan sebagainya. Itu sudah lengkap. Nanti kita bahas ke sana. Kemudian di bagian mantra sama juga, kalau misalnya kalian belum lengkap, bisa langsung tambahkan di sini. Termasuk juga mesin, langsung bisa ditambahkan di sini. Bisa langsung ditambahkan tanpa harus menunggu waktu kembali. Ini poin paling penting. Di bagian bawah sini, isi clan yang harus kalian bawa bisa menggunakan 2 cara. Pertama, kalian bisa minta ke teman clan yang lain, misalnya kayak gini, bisa dikirim. Dan membutuhkan waktu 10 menit supaya kalian bisa request kembali. Oke, jadi tidak secara instan. Ini yang bisa membuat kalian menunggu untuk melakukan perang kembali. Ini nantinya untuk kedepannya akan ada bantuan untuk ramuan, yang dimana ramuan latihan tadi sudah dihilangkan, akan diganti dengan ramuan yang bisa mempercepat permintaan di dalam clan. Itu untuk kedepannya, untuk hari ini belum dirilis. Kemudian bisa juga kalian menggunakan medali penyerbuan ini untuk bisa mengisi clan kalian. Oke, jadi 2 cara itu wajib kalian lakukan. Ini yang penting, kalau misalnya kalian sudah menggunakan medali penyerbuan untuk mengisi clan kalian, kemudian kalian merubah isi clannya, otomatis medali penyerbuan kalian tidak akan dikembalikan. Sudah hangus. Istilahnya udah kalian belikan, tidak bisa direfund kembali. Oke, itu hal wajib yang harus kalian ketahui. Jangan sembarangan menghapus isi clan kalian, apalagi kalau menggunakan medali penyerbuan, karena otomatis akan dihilangkan. Atau medali penyerbuan kalian sudah akan berkurang. Oke, paham? Sudah.
selesai sampai di situ. Kalau kalian mau nyerang tinggal klik serang, bisa langsung masuk ke multi pemain penyerangan. Sudah selesai sampai di situ, sudah clear. Kalian bisa langsung nyerang sesuka hati kalian. Selanjutnya, gua akan jelasin di bagian formasi tentara. Ya, ini sebenarnya sudah ada di fitur sebelumnya, sebelum diupdate itu sudah ada. Sama persis gunanya seperti itu. Gua akan contohkan di bagian bawah ketika kalian membuat pasukan. Di sini kalian bisa buat pasukan sesuka hati kalian, tidak usah memikirkan waktu karena ini secara instan. Pertama di sini kalian tinggal klik aja di pahlawan. Kita masukkan aja semuanya pahlawan yang kita butuhkan untuk penyerangan selanjutnya. Nah, kalian bisa sesuaikan aja skillnya di bagian bawah sini. Oke, tinggal disesuaikan aja, mau ganti bisa. Sesuaikan aja semua skillnya. Oke, selanjutnya tinggal klik aja di bagian pasukan tadi. Di sini kalian tinggal masukkan semua pasukan kalian, terserah. Kemudian di bagian mantranya bisa dimasukkan semuanya lagi, terserah kalian juga. Kemudian di bagian mesin silahkan masukkan mesin kalian mau pakai apa. Kemudian di bagian permintaan di sini untuk isi klan kalian ya terserah kalian. Nah, di sini kalian bisa isi apa atau mintanya apa ke teman kalian. Contohnya di sini gua minta naga gitu. Oke. Nah, di sini 2 naga gua minta. Nah, kita tinggal kembali aja, tidak perlu disimpan, tinggal kembali aja yang pojok kiri atas ini. Otomatis dia akan tersimpan sendiri. Nah, ini yang kita sudah buat tadi di tentara ketiga cuy. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian mau gunakan tinggal klik aja gunakan. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi terkhusus untuk di bagian isi klan, kalian masih butuh untuk meminta kembali atau menggunakan medali penyerbuan. Intinya kayak gitu. Sesimpel itu menggunakan fitur baru ini. Tapi ada cara cerdas kalau kalian mau pakai lebih cepat lagi. Kalian bisa klik yang tanda panah ke bawah ini di bagian formasi tentara. Nah, tinggal klik aja, misalnya gue mau pakai tentara 1. Nah, dia akan otomatis terganti. Mungkin yang berbeda di tentara 2. Nah, dia akan otomatis terganti tanpa harus pindah ke formasi kemudian klik gunakan. Itu lumayan lama. Kalian tinggal klik aja di sini. Gue mau pakai formasi tentara 1. Bisa langsung selesai tanpa harus menunggu waktu lagi. Sesimpel itu cara menggunakannya. Kemudian di bagian tentara ini ada tanda panah ke bawah. Sebenarnya itu sama aja fitur yang di samping tadi. Nah, tapi di sini kalian perlu untuk menyimpan, ya gunakan. Nanti dia otomatis ke sini, boy. Sepertinya kalau yang ini dia formasi yang kalian gunakan sebelumnya. Nah, nanti dia akan tersave di sini. Kalau yang ini yang sebelahnya formasi yang kalian siapkan yang tidak bisa terreset. Oke? Itu bedanya. Kalau yang di bagian tentara pojok arah panah ke bawah ini dia bisa terreset. Itu pasukan yang terakhir kalian gunakan. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau pakai formasi, ingat aja gua mau pakai tentara 1, tentara 2, ya tinggal klik aja tentara 2. Tinggal klik aja tentara 4. Tinggal klik aja tentara 3. Oke. Selesai. Sesimpel itu menggunakan fitur baru ini. Tapi yang menjadi catatan penting adalah permintaan ke teman klien kalian itu butuh waktu 10 menit. Atau kalau kalian menggunakan medali penyerbuan akan hangus kalau kalian menggunakannya tanpa menyerang. Tanpa menyerang akan otomatis hangus kalau kalian merubah pasukan kalian. Jadi hati-hati. Oke? Sesimpel itu menggunakan fitur baru yang sudah diupdate, di mana waktu latihan sudah dihilangkan cuy. Oke, sekarang yang pernah gua bahas di sebelum-sebelumnya, beberapa item yang mungkin dihilangkan, satu sudah resmi hilang. Yang seperti yang gue jelasin tadi, kalau misalnya ramuan latihan sudah dihapus juga berbarengan dengan updatean yang ini. Kalau misalnya kalian masih punya sebelumnya, gue masih punya 4, gue belum mendapat informasi apakah dia otomatis berubah tadi, karena gue tidak sempat untuk melihat jumlah permata gue. Nanti gue coba cek di video gue sebelum ini, karena tadi gue masih buat video sebelum ini per 2 jam sebelum diupdate. Jadi nanti gue coba lihat apakah memang hilang atau di-convert ke permata. Nanti gue coba cek. Kalau kalian sudah cek apakah langsung di-convert, bisa bantu gue komen di kolom komentar cuy. Untuk penambahan ramuan, kalau kita cek di sini itu belum ada cuy ya. Yang seperti gue jelasin adanya ramuan percepatan permintaan ke teman klien itu belum dirilis. Jadi belum ada tambahan untuk ramuan.
malah pengurangan untuk ramuannya. Beberapa ramuan yang gue prediksi akan dihapus termasuk ramuan sumber daya ini belum ada konfirmasi karena memang bertahap cuy ya. Mungkin di bulan depan akan ada perbaikan, penambahan, pengurangan seperti itu. Kemudian juga salah satu yang gue prediksi akan dihilangkan itu bengkel ini. Kemungkinan besar atau mungkin fiturnya dikurangi bisa jadi karena kalau kita lihat ada beberapa fitur yang kayak banyak gitu, ada semua. Misalnya kayak gini. Fitur untuk merubah skill itu ada juga di peralatan pahlawan. Ya walaupun di sini tempatnya untuk upgrade cuy. Kemudian di bagian rumah pahlawan sini ada juga fiturnya, atau ulah pahlawan ini ada juga fitur untuk upgrade. Ya kayak tumpan tindih gitu. Semua sama aja isinya. Mungkin beberapa fitur yang dihilangkan aja atau diganti dengan fitur yang lebih berguna. Mungkin untuk kedepannya Supercell bisa memperbaiki hal tersebut. Kemudian juga kemarin kita sempat bahas untuk barak yang ya disatukan aja lah, jangan dua gitu, satu aja. Ya mungkin nanti bisa satu aja, kemudian nanti pasukannya bisa muncul ya dua secara bersamaan per satu kali naik TA itu bisa juga. Kemudian ya saran gua juga untuk pengumpul elixir dan emas dikurangin, mungkin tinggal satu atau dua aja, gak usah banyak-banyak karena gua yakin player Clash of Clans kali ini akan bosen nyerang terus cuy. Nyerang dan nyerang. Nanti gua akan bahas kira-kira apa perbedaan ketika gua nyerang hari ini dan ketika gua nyerang sebelumnya. Karena di update yang sebelumnya itu ada info kalau misalnya akan terjadi pengurangan untuk trofi yang kalian dapat. Untuk sumber dayanya, ini sumber daya masih dipertimbangkan cuy ya. Tapi kalau untuk trofi memang akan sedikit dikurangi dari rampasannya. Tujuannya agar kalian tidak secara mudah gitu sampai ke Liga Legenda. Itu yang kita akan tunggu-tunggu bagaimana perbaikan ke depannya. Kemudian sebenarnya gua udah update sebelumnya di video sebelumnya terkait masalah bug yang terjadi di mana kalian bisa meminta melebihi dari kapasitas clan. Kemudian ada beberapa fitur yang belum berguna, pasti akan terjadi di beberapa clasher tentunya karena ini sekali lagi masih awal banget dan kemungkinan untuk terjadinya bug itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi kalau kalian merasa ada kendala tinggal komen aja di kolom komentar dan semoga nantinya Clash of Clans Indonesia bisa memperbaikinya secara cepat coy. Oke, kayak gitu aja untuk review update terbaru dari Clash of Clans yang dimana sekali lagi waktu latihan sudah resmi hilang di dalam game Clash of Clans. Ya kita sudah menunggu beberapa lama dari mulai rilis game ini sampai sekarang. Yes, kalian tidak perlu menunggu waktu lagi untuk memasak pasukan. Gimana menurut kalian? Apakah ini bisa menjadi game yang menyenangkan atau sebaliknya menjadi game yang membosankan? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.